Sebelum kita belajar, kita baca doa terlebih dahulu. tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Iya, itu adalah tentang zina. Lain masih ingat? Masih tidak tentang zina. Takut tidak dengan zina? Takut. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan materi kita hari ini, yaitu memahami hakikat mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Nah, untuk lebih semangat, kita seperti biasa, kita sebelum melanjutkan pelajaran, kita menyanyi dulu tentang nyanyian Profil Derajat Pancasila. Yuk kita nyanyi dulu, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berpindah lomba gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekarang kita masuk dalam pembahasan di materi baru kita hari ini, yaitu tentang memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Itu adalah materi kita hari ini. Kira-kira ada yang tahu apa itu iman? Ada apa itu iman? Iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan yang harus diingat, di mana kita sempurna adalah sempurna, kita tidak bersamaan dengan yang lain. Ya, ucapan, niat dan perbuatan. Ada lain tentang iman? Ada? Iman itu adalah keyakinan. Iman apa itu iman? Keyakinan. Kepercayaan, ketetapan atau kedudukan. Ya, kepercayaan, ketetapan dan keteguhan hati. Berarti itu adalah keyakinan setiap manusia, setiap orang itu adalah menandakan orang itu ada iman. Sekarang tentang syu'abul iman, apa itu syu'abul?
1, 2, 3, mulai. Nah, tujuan yang harus kita capai hari ini adalah ada 4. Yang pertama, menganalisis makna syu'abul iman atau cabang-cabang iman dan manfaat iman. Yang kedua, mempresentasikan makna syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Yang ketiga, meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabangnya. Yang keempat, membiasakan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab yang merupakan cabang iman dalam kehidupan. Itu adalah tujuan harus kita capai hari ini. Nah, untuk mencapai tujuan kita hari ini, berarti yang pertama sekali Ibu bagikan kelompok, berarti kelompoknya sudah ada 3 kelompok. Ya, 3 kelompok. Masing-masing Ibu bagikan tugasnya. Tugasnya adalah tentang cabang-cabang iman. Sekarang coba diperhatikan video yang Ibu tampilkan sebelum mengerjakan tugasnya nanti. Ini ada yang ditampilkan di depan. Coba diperhatikan tentang syu'abul iman dan cabang-cabang iman. Itu menurut Nawawi bin Umar Al-Jawi. Udah? Sekarang tentang dalil syu'abul iman. Coba semuanya diperhatikan. Udah? Selanjutnya tentang macam-macam syu'abul iman. Ya, iman taklidi, iman tasdiki, dan iman tazali. Udah? Dan selanjutnya adalah tahap-tahap keimanan dalam Islam. Apa tahap-tahapnya? Dan perhatikan, yaitu tentang pembagian yang kelompok 77 cabang iman. Selanjutnya adalah tingkat keimanan. Sejauh mana tingkat keimanan kita? Udah? Nah, kalau sudah diperhatikan apa yang sudah ditampilkan tadi, sekarang kelompoknya sudah ada 1, 2, 3. Sekarang Ibu bagikan kelompok, tugas kelompok. Yaitu yang pertama, yang berkenaan dengan iman, berkenaan dengan yang kedua, yang berkenaan dengan lisan atau ucapan. Yang ketiga, yang berkenaan dengan perbuatan. Nah, ini sudah dibagikan, berarti masing-masing didiskusikan tentang bahan yang sudah dibagi. Berarti yang berkenaan dengan ucapan, dengan lisan atau ucapan di kelompok 1, di kelompok 2 dengan niat, dan kelompok 3 yang berkenaan dengan perbuatan. Coba masih semua kelompok dikerjakan dan didiskusikan, nanti dipresentasikan ke depan. Ya, Bu. Ya, coba dikerjakan terus.
membaca kalimat thayyibah. kalimat thayyibah. Berarti kita harus membiasakan bacaan-bacaan yang baik. Apa itu thayyibah? Kalimat-kalimat yang baik. Ya, thayyibah itu baik. Jadi kita harus selalu membiasakan sikap kita membaca kalimat-kalimat yang baik. Berarti menandakan kita sedang bertakwa kepada Allah, menandakan orang beriman atau tidak. Yang kedua juga membaca kitab suci Al-Quran. Ada nggak bisa baca Al-Quran? Tidak ada. Kita semua bisa baca Al-Quran. Di sekurang-kurangnya kita ada baca setiap malam, walaupun hanya kita baca beberapa ayat. Begitu juga. Nah, tadi udah disampaikan tentang 3 ranah dimensi iman. Nah, sudah jelas semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Maka bisa disimpulkan bahwa iman itu adalah suatu keyakinan masing-masing dan keteguhan kita kepada yang kuasa. Nah, dengan kita beriman, kita semakin takut kepada Allah. Bagaimana yang dikatakan takut kepada Allah? Adalah melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Itu namanya adalah tanda-tanda orang takut kepada Allah. Bukan sekedar ucapan, bukan sekedar niat, tetapi kita harus melaksanakan perintah itu dengan perbuatan. Nah, sudah jelas? Sudah. Nah, kalau sudah jelas, untuk akhir kata kita adalah dengan materi-materi kita yang sudah kita belajar tadi, kita ucapkan alhamdulillah. Nah, kalau sudah jelas, berarti minggu depan kita lanjutkan materi kita. Materi selanjutnya yaitu tentang larangan terhadap sikap mazmumah. Pembelajaran kita selanjutnya adalah minggu depan kita lanjutkan dengan sikap mazmumah dan sikap mahmudah. Itu materi kita minggu depan. Nah, untuk hari ini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Hana.